Oke, karena sebelumnya kita udah sedikit menyinggung Pram, kayaknya menarik kalau kita coba mengenal lebih dalam. Pramoedya Anantatur 1925 sampai 2006 adalah sastrawan besar Indonesia. Ia juga dikenal sebagai Pram, lahir di Blora dan ayahnya seorang guru. Pram telah menghasilkan lebih dari 50 karya yang diterjemahkan ke 42 bahasa asing. Karya-karyanya telah menginspirasi orang dalam memaknai sejarah perjuangan melawan penindasan. Pram adalah musuh Orde Baru. Pada saat itu, ia banyak menjalani kehidupan di pengasingan. Karya-karyanya sempat dilarang terbit hingga dibakar karena dianggap bermuatan komunisme. Padahal Pram telah berkontribusi besar untuk negara ini, untuk bangsa ini. Bukan hanya di bidang sastra, namun juga di bidang budaya dan pemikiran intelektual. Seperti yang disebutkan tadi bahwa Pram menjadi musuh Orde Baru karena dianggap menyebarkan nilai-nilai komunisme. Karena pada saat itu ada istilah Pancasila sebagai asas tunggal, sehingga dianggap membahayakan Pancasila dan juga masyarakat. Pada akhir 1950-an, ia bersimpati kepada PKI, dan pada 1958, ia ditentang karena buku-bukunya atau karya-karyanya dianggap bermuatan kiri. Lalu pada 1962, ia dekat dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang saat itu disponsori oleh PKI. Pemerintahan Orde Baru yang dibawa kepemimpinan Pak Harto sangat memperlakukan Pram tidak baik. Ia diawasi, wajib lapor, dan tidak boleh melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menerima penghargaan. Buku-bukunya pun sempat dilarang untuk disebarkan. Maka, pada saat itu Pram harus menerima konsekuensi berupa hukuman penjara. Di antaranya, ia dipenjara mulai dari 1965 sampai 1969. Kemudian ditahan tanpa pengadilan pada 1969 sampai 1979. Lalu menjadi tahanan rumah pada 1979 sampai 1992. Dan dari 1992 sampai dengan 1999, dia menjadi tahanan kota. Ia menjadi tahanan politik dan ditahan di Nusa Kambangan, tepatnya di Pulau Buru. Pramoedya adalah pahlawan gerakan anti kolonial Indonesia. Ia juga seorang pejuang hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Pramoedya atau Pram memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui tulisan-tulisannya atau karya-karyanya. Ia menulis novel maupun roman yang syarat unsur sejarah pergolakan pada saat itu. Dan Pram banyak menuliskan karya-karya hebatnya di dalam penjara. Ia juga banyak menerima penghargaan, yang salah satunya ialah penghargaan menulis PEN atau Barbara Goldsmith Freedom pada 1988. Pramoedya Anantatur atau Pram sudah menulis sejak kelas 5 SD. Karya pertamanya berjudul 10 Kepala Nica pada tahun 1946. Namun sayang, setahun kemudian, karya tersebut hilang di tangan penerbit Balingka, Pasar Baru, Jakarta. Kemudian Pram juga menerbitkan karya yang berjudul Kanji dan Bekasi Jatuh pada 1947. Lalu namanya mulai dikenal sebagai seorang penulis pada tahun 1949, yang mana ketika saat itu Pram terkenal karena cerita pendeknya berjudul Blora. Karya-karya Pram banyak banget, jadi gua bacain aja. Karya-karya Pram, pertama ada Perburuan, yaitu 1950, Keluarga Gerilya, kemudian Mereka yang Dilumpuhkan 1951, Bukan Pasar Malam, Di Tepi Kali Bekasi, Gulat Jakarta, Bumi Manusia. Nah, ini yang paling terkenal nih. Pramoedya Anantatur juga menulis beberapa buku yang kemudian dilarang oleh Jaksa Agung. Ini ada beberapa buku yang dilarang oleh Jaksa Agung. Pertama, Bumi Manusia, ini yang paling fenomenal. Kemudian Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, serta Sang Pemula, Hikayat Siti Maria. 1987. Kemudian Pram juga menulis tetralogi Pulau Buru yang terdiri dari 4 seri. Bumi Manusia 1980, Anak Semua Bangsa 1981, Jejak Langkah 1985, dan Rumah Kaca 1988. Terus ada karya-karya yang lain, misalnya Nyanyi Sunyi Seorang Bisu 1 1995, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu 2 1996, Arus Balik, Arok Dedes, Larasati, Cerita dari Blora
sikap dan peran intelektual di dunia ketiga. Tapi sebenarnya mungkin masih banyak lagi. Oke, tadi kita udah sedikit bahas bagaimana cerita hebatnya Pram. Tapi tentu saja, cerita tadi mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya. Walaupun yang ingin digarisbawahi di sini ialah gue mendapatkan informasi tadi hanya melalui Google. Cukup dengan Google. Karena sebenarnya kita ini sedang berada di perkembangan arus informasi yang memuncak gitu. Ya, mengakses apapun mudah. Walaupun itu sebenarnya pemahaman yang sangat lumrah ya. Tapi ada yang baru dari Google kali ini. Belum lama dia mengeluarkan fitur bernama Search Labs. Itu kayak generate AI gitu sifatnya. Jadi lu tinggal bilang mau nyari apa yang ada di Google, maka kemudian dia akan merangkum dari beberapa sumber yang berada dalam database-nya Google. Mungkin secara lengkap kita dengerin aja kali ya. Apa itu Search Lab? Google Search Labs adalah program yang memungkinkan pengguna untuk mencoba fitur-fitur baru di Google penelusuran. Program ini berbasis AI dan memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi dan mencoba fitur-fitur baru. Jadi, kesimpulannya adalah tidak ada alasan lagi untuk berkata tidak tahu.